karena saya merupakan guru yang dimutasi pertanggal 1 April ini, jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal ini untuk mengidentifikasi seberapa jauh kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sini terhadap kaitannya dengan program yang ada di dalam guru penggerak. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi kesiapan dari rekan sejawat untuk dapat menerima informasi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan menyusun rencana sosialisasi walaupun masih dalam lingkup yang sangat terbatas, mungkin di dalam sebuah komunitas praktisi. Kemudian saya akan merencanakan tindak lanjut berupa sosialisasi yang mungkin dalam lingkup yang lebih besar lagi. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan 9 langkah dari pengambilan keputusan dari modul 3.1 ini, yaitu menggali nilai-nilai yang saling berkaitan. Kemudian saya juga akan menentukan siapa saja yang terlibat di dalam masalah ini yang berkaitan di dalamnya. Kemudian saya akan mengumpulkan fakta yang relevan dengan masalah yang terjadi atau situasi yang terjadi. Kemudian melakukan pengujian benar atau salah dengan ini ya 5 uji yang saya lakukan ya, yaitu uji legal, apakah masalah tersebut berkaitan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Kemudian uji regulasi standar profesional, apakah masalah tersebut melanggar adanya kode etik suatu instansi. Kemudian ada uji intuisi, apakah masalah yang sedang berlangsung tersebut atau sedang berjalan tersebut itu sejalan dengan apa yang saya yakini. Kemudian ada uji publikasi, jika masalah ini sampai diketahui oleh umum atau diketahui oleh masyarakat luar, apakah akan menimbulkan dampak tertentu bagi orang yang mendapatkan masalah tersebut, apakah mungkin orang tersebut merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, kemudian ada uji panutan atau idola. Jadi saya memposisikan jika idola saya misalnya yang mendapatkan masalah, apakah yang akan dilakukan, apa yang akan diputuskan oleh orang tersebut. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah uji paradigma benar lawan benar. Jadi jika masalah tersebut termasuk dilema etika, maka kita akan mempertentangkan dua hal yang sama-sama benar. Jadi langkah pengambilan keputusannya akan berlanjut. Tetapi jika termasuk di dalam bujukan moral, maka masalah tersebut hanya akan berhenti identifikasinya sampai pada tahap yang tadi saja. Apakah itu benar atau salah? Kalau benar ya berarti harus seperti apa, kalau salah seperti apa. Cuman kalau untuk dilema etika sendiri, kita akan melanjutkannya, pengambilan keputusannya masih akan berlanjut lagi dengan mengidentifikasi, melihat situasinya. Kalau dilema etika tersebut termasuk dari masalah yang berhubungan dengan individu melawan orang banyak, atau keadilan melawan kasihan, atau kebenaran melawan kesetiaan, ataukah yang berhubungan dengan jangka pendek melawan jangka panjang gitu. Kemudian setelah melakukan identifikasi tersebut, kita akan melakukan prinsip resolusi, di mana resolusi yang akan kita ambil ini apakah akan berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking, atau berpikir berbasis aturan atau rule-based thinking, ataukah prinsip yang berkaitan dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu investigasi opsi trilema. Adakah opsi lain yang mungkin di luar dugaan yang bisa menjadi solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedelapan adalah membuat keputusan. Tentu saja keputusan ini memerlukan suatu keberanian secara moral untuk dilakukan, karena
berkaitan dengan orang lain ya, berkaitan dengan tidak diri kita sendiri saja yang akan menanggungnya. Kemudian yang ke-9 adalah merefleksikan. Nah, setelah kita membuat keputusan tadi, kita refleksikan apa yang sebaiknya diperbaiki, sehingga nanti di kedepannya, di kemudian hari, jika kita mendapatkan masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan lebih bertanggung jawab dan juga mendasarkan keputusan tersebut pada nilai kebijakan yang universal. Saya akan mulai menerapkan sesegera mungkin. Sesegera mungkin di sini tentu saja juga melihat dari kondisi masalah yang dihadapi oleh saya sendiri atau teman-teman yang ada di lingkungan sekitar saya. Kemudian saya berharap dalam waktu 1 minggu ini mungkin saya akan melakukan observasi, kemudian akan melakukan praktik baik ini. Tentu saja saya tidak dapat melakukan segala sesuatunya itu sendiri ya, saya membutuhkan pendamping. Nah, di sini saya membutuhkan jalannya sebuah komunitas praktisi agar saya dapat memanfaatkan komunitas praktisi tersebut sebagai wadah atau tempat yang mungkin nanti jika ada permasalahan kita bisa sharing bersama-sama. Jadi keputusan itu tidak hanya satu pihak saja kita lakukan, tapi harus dibicarakan bersama-sama kalau itu menyangkut orang banyak. Kemudian tentu saja ini tidak akan lepas dari dukungan dan kebijakan dari kepala sekolah tempat saya mengajar. Kemudian saya yakin jika praktik baik ini bisa dijalankan, maka keputusan yang kita ambil akan lebih efektif, reflektif, kritis, dan kreatif, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahannya itu dengan cara yang lebih